Kemarin saya bertemu dengan salah seorang teman SD, dan lama sekali kami tidak berjumpa, dan dia bertanya, "Hai Alfian, kamu kuliah di mana sekarang?" Saya dengan tersipu malu, ragu untuk mengatakan bahwa saya kuliah di jurusan apa gitu. Akhirnya saya menyebutkan bahwa saya kuliah di UIN Alauddin jurusan filsafat gitu. Tiba-tiba dia agak keheranan gitu, terus jurusan apa? Filsafat. Oh, kamu kuliah di jurusan filsafat? Ya, iya, jurusan filsafat. Terus dia, wah, pasti berat gitu. Ya, gitu. Terus dia bertanya, memangnya di UIN itu Universitas Islam itu ada filsafat ya gitu. Saya jawab iya gitu, di UIN Alauddin ada. Terus dia bertanya, apa sih filsafat Islam itu? Nah, di video ini saya ingin menjelaskan gitu. Kemarin saya tanya gitu, saya sebetulnya tidak tahu menjelaskan sesuatu ke orang gitu. Ikhtiar untuk membuat video ini atau usaha untuk membuat video ini sebetulnya suatu bentuk belajar saya untuk menjelaskan sesuatu gitu. Jadi kekurangan saya sebetulnya adalah menjelaskan gitu. Kadang saya berbicara berputar-putar atau dalam yang lain gitu. Saya sebetulnya tidak punya kemampuan berbicara dengan baik gitu. Dengan membuat video semacam ini, saya sebetulnya berharap gitu suatu hari saya bisa belajar dengan berbicara seperti ini, bisa belajar terus menerus gitu. Oke, jadi di video ini menjelaskan soal filsafat Islam. Jadi sebelumnya filsafat itu seperti teman-teman pasti bisa dapat di buku bacaan, bahwa filsafat itu sebetulnya berasal dari Yunani, bahasa Yunani, kata filosofia. Filosofia itu terdiri dari bentuk jamak dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos atau philein itu artinya cinta, suka, gemar, sedangkan sophia atau sophos adalah kebijaksanaan. Jadi dari kata itu kita bisa dengan simpel menyimpulkan bahwa filsafat itu orang yang cinta kebijaksanaan gitu. Filosofia sebetulnya digunakan pertama kali oleh filsuf yang lahir sekitar 580 sampai 500 sebelum Masehi. Filsuf ini bernama Pythagoras. Jadi di zaman Pythagoras, di sekeliling-keliling mereka, banyak orang yang menyebut dirinya sebagai ahli filsafat gitu. Nah, ketika Pythagoras ditanya, kamu ini sebenarnya apa gitu, kamu sebenarnya siapa gitu, terus dia bilang, dia mengatakan bahwa dia adalah seorang filosofia gitu, menggunakan kata filosofia gitu. Akhirnya karena menurut Pythagoras, orang-orang di sekelilingnya mengaku ahli pengetahuan, dan menurut dia sebetulnya kita ini hanya gugusan atau hanya manusia yang sebetulnya mencari terus-menerus pengetahuan, bukan ahli gitu. Jadi dia merumuskan bahwa kalau dalam bahasa Inggris I'm philosopher gitu. Saya adalah filsuf atau pecinta kebijaksanaan. Nah, itu secara singkat pastinya. Itu asal katanya. Kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia, filsafat, banyak juga perdebatan kalau filsafat itu sebenarnya berasal dari mana gitu. Kata filsafat sebenarnya berasal dari misalnya Harun Nasution menyebutnya berasal dari bahasa Arab. Jadi ketika filsafat Yunani masuk ke Islam, Arab, setelah itu kemudian terserap ke bahasa Indonesia. Makanya dalam buku-buku Harun Nasution dia lebih banyak menggunakan kata falsafat gitu. Jadi tidak menggunakan kata filsafat gitu, karena filsafat konotasinya berasal dari kata filosofi atau dari bahasa Inggris gitu. Nah, bagaimana dengan filsafat Islam? Sebetulnya filsafat dan Islam adalah dua entitas yang berbeda. Jadi ada pandangan seperti itu gitu. Jadi pandangan beberapa pemikir bahwa tidak ada filsafat dalam Islam. Nah, misalnya para anggaplah orientalis yang mendefinisikan seperti itu.
Jadi mereka menganggap bahwa tidak ada filsafat dalam Islam sebab filsafat dan Islam itu sebetulnya adalah dua kata yang sangat berbeda gitu. Nah, bagaimana? Apakah filsafat dalam Islam itu ada gitu? Filsafat Islam sebetulnya memang semacam dua entitas yang berbeda. Saya mulai dari orang-orang yang sebetulnya tidak sepakat dengan filsafat Islam. Jadi penamaan filsafat Islam secara literatur atau berdasarkan banyak literatur sebenarnya tidak disepakati maksudnya tidak semua para ahli filsafat menyepakati bahwa filsafat Islam itu cocok gitu. Tidak semua menyepakati gitu. Meskipun ada yang menyepakati, ada yang tidak menyepakati. Jadi begitu. Ada yang mengatakan bahwa filsafat Islam itu tidak ada gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, filsafat Islam itu sebetulnya ada, tapi dia hanya mengadopsi dari filsafat Yunani gitu. Jadi filsafat Islam sebagai jembatan saja gitu, jembatan peradaban dari Yunani, Islam kemudian ke Barat gitu. Pendapat ketiga bahwa sebenarnya filsafat Islam itu ada gitu. Jadi bahwa filsafat Islam punya kontribusi besar juga terhadap tradisi filsafat. Nah, penamaan filsafat Islam sebetulnya juga tidak disepakati. Ada bias-bias Europasentrisme, apalagi orang-orang orientalis memandang filsafat Islam gitu. Sebetulnya penamaan filsafat Islam itu ada banyak perdebatan gitu. Jadi ada pengkaji filsafat yang menyebut bahwa filsafat Islam itu tidak cocok, cocoknya filsafat Arab. Ada juga yang bilang tidak cocok filsafat Barat tapi filsafat Muslim. Nah, itu yang akan dijelaskan gitu. Jadi berdasarkan yang saya baca gitu aja. Jadi pendapat para pengkaji filsafat yang menginginkan filsafat Islam diganti namanya jadi filsafat Arab, alasannya karena menurutnya setidaknya para filsuf Islam atau para filsuf dalam agama Islam itu ketika dia mengkaji filsafat Barat, pada dasarnya mereka menggunakan bahasa Arab gitu. Jadi mereka mereka belajar, menganalisa, mengkaji, lalu menghasilkan gagasan-gagasan dalam bahasa Arab gitu. Jadi nyaris jadi baik itu orang Iran, orang di bagian bangsa yang lain, selama dia menulis dalam bahasa Arab, rata-rata filsuf Islam itu menulis dalam bahasa Arab. Jadi alasannya seperti itu gitu. Kemudian pendapat kedua, bahwa filsafat Islam itu sebetulnya tidak cocok atau dalam tanda kutip terlalu luas, sehingga filsafat Islam bisa dinamai dengan filsafat Arab gitu, filsafat Muslim gitu. Itu yang kedua. Jadi tadi pertama adalah filsafat Arab, filsafat Muslim. Karena menurutnya pemikir-pemikir dalam hal ini Muslim beragama Islam sebetulnya tidak semuanya berkaitan dengan tradisi Islam gitu, misalnya dalam Al-Quran gitu. Jadi menurut mereka bisa saja pemikiran mereka melampaui atau keluar dari Islam, itu bukan persoalan filsafat Islam gitu. Jadi disebut saja filsafat Muslim, bahwa pada dasarnya dalam tradisi Islam para filsufnya disebut sebagai Muslim. Jadi nama yang tepat untuk tradisi filsafat Islam adalah filsafat Muslim gitu. Itu nama kedua. Nah, ada satu tokoh namanya, saya membaca buku ini saya membaca hal ini di buku Mulia di Kertanagara. Dia menjelaskan bahwa sebetulnya filsafat Islam itu sudah nama yang tepat untuk tradisi filsafat dalam Islam gitu. Jadi ada 3 alasan bagi Mulia di Kertanagara. Pertama adalah jauh sebelum filsafat Islam datang gitu, jauh sebelum filsafat masuk ke dalam tradisi atau dalam bangsa Islam, filsafat Islam sebagai sebuah agama sebenarnya punya sistem teologi gitu. Jadi sudah punya sistem teologi, sistem syariah. Jadi ketika tradisi filsafat datang ke dalam Islam, sebenarnya para filsuf Muslim sudah menyusun bagaimana mindset filsafat gitu. Jadi dia sudah mengubah bagaimana mindset Yunani, filsafat Yunani menjadi mindset filsafat Islam gitu. Sudah menyusun kerangka pemikiran filsafat sesuai dengan pemikiran agama gitu, agama Islam sebagai agama gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut Mulia di Kertanagara bahwa pada dasarnya filsuf Muslim atau para filsuf Muslim gitu tidak begitu saja mengadopsi atau mengambil
filsafat Yunani masuk ke Islam. Tidak begitu saja. Misalnya di sejarah disebutkan Ibnu Sina bagaimana dia mengkritik secara radikal pemikiran kosmologi dari Aristoteles misalnya. Kemudian Ibnu Sina memikirkan dan menelurkan ulang kosmologi yang menurutnya relevan gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa banyak hal yang sebetulnya dikaji dalam filsafat Islam dan tidak ditemukan di filsafat Yunani gitu. Jadi banyak hal yang sebetulnya filsafat Yunani tidak mengkajinya secara baik gitu. Salah satunya adalah misalnya filsafat kenabian gitu, an-nubuwah. Satu topik ini sebetulnya kurang sekali dibahas secara mendalam dalam tradisi filsafat klasik gitu. Ketika Islam datang, filsafat Muslim, filsafat Islam, filsafat dalam tanda kutip tradisi filsafat dalam Islam mengkaji dan mengeksplorasi lebih dalam apa sih yang dimaksud dengan filsafat kenabian gitu. Jadi menurut Mulyadi Kertanegara, setidaknya ketiga alasan ini membuat penamaan filsafat Islam sebagai nama bagi tradisi filsafat dalam Islam itu tidak berlebihan gitu. Dan menurutnya dari tiga alasan inilah yang menyusun mengapa nama ini cocok gitu. Jadi bukan filsafat Arab, bukan filsafat Muslim, tetapi filsafat Islam gitu. Ini alasan yang gitu. Pertanyaan yang terakhir, terus esensi filsafat Islam itu sebetulnya apa gitu? Kalau saya pribadi ya, gitu. Maksudnya saya pribadi sebagai pengkaji, sebagai pembelajar filsafat sudah beberapa tahun gitu. Saya mungkin akan menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa esensi filsafat itu dua gitu, filsafat Islam gitu. Pertama Al-Quran, kemudian akal gitu. Jadi dua ini menjadi semacam esensialnya gitu, intinya gitu. Bahwa dalam filsafat Islam akal tidak bisa dibuang begitu saja, tetapi dalam menggunakan akal gitu kita tidak boleh membuang Al-Quran dalam tanda kutip gitu. Misalnya sebagai penutup di video ini, saya misalnya di dalam Al-Quran kalau tidak salah surah Al-Imran gitu, disebutkan misalnya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari li ayati li ulil albab gitu. Jadi kayak dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam gitu, ada tanda-tanda bagi orang yang berakal gitu. Jadi filsafat sebetulnya mengantarkan kita pada kepekaan yang tidak terasa gitu dalam beragama. Dan dalam filsafat kita belajar soal itu gitu. Soal filsafat secara umum nanti teman-teman bisa lihat di video selanjutnya. Mohon maaf karena ya seperti yang saya jelaskan tadi, saya sebetulnya tidak bisa menjelaskan dengan baik gitu. Maaf saja jika banyak terulang dan sebagainya. Jika teman-teman tidak sepakat atau ada pertanyaan lanjutan, teman-teman boleh komentar di kolom komentar. Jangan lupa di like atau saya sebetulnya tidak suka meminta orang like atau subscribe gitu. Jika merasa bermanfaat, silahkan diperlakukan sebagaimana Anda memperlakukan video-video yang lain gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa.